Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar SHIMH, dosen program studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini merupakan bagian dari materi pembelajaran yang disiapkan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran, guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh selama menjadi dosen di dalam program studi Hukum Bisnis Syariah. Selama menjadi dosen di program studi Hukum Bisnis Syariah, ada beberapa mata kuliah yang sudah saya ampuh, diantaranya adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Dagang, Syariah Kontrak Drafting, Pendidikan Agama Islam, dan Bahasa Arab Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dari mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Syariah Kontrak Drafting. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diampuh oleh mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar sebagai keahlian dasar yang perlu dimiliki oleh mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah. Karena di dalam melakukan perjanjian tidak bisa hanya sekedar menggunakan lisan atau jabat tangan semata, maka mata kuliah ini dirancang dengan harapan pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar penyusunan kontrak syariah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan menganalisa kontrak atau perjanjian dalam perspektif hukum bisnis syariah. Kemudian yang ketiga, metode mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk mencapai apa yang kemudian ingin dicapai dalam rencana pembelajaran semester ini. Di dalam proses pembelajaran ada beberapa aspek yang kemudian dititipkan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua adalah aspek sikap atau afektif, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus. Di dalam aspek pengetahuan ada setidaknya dua CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip akad syariah dalam fikih muamalah dan fatwa DSN MUI kaitannya dengan praktek keuangan dan bisnis kontemporer. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis teori dan metode perumusan kontrak dalam kegiatan keuangan dan bisnis syariah. Adapun aspek afektif atau sikap yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain adalah kreatif dan taat hukum dalam disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan umum dan khusus yang dibebankan pada mata kuliah ini, diantaranya adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian yang kedua, terampil melakukan audit hukum atau legal audit dalam rangka menilai resiko hukum dan kepatuhan di lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah terampil membaca, mengkritisi, dan membuat perjanjian-perjanjian syariah yang digunakan di lembaga keuangan dan bisnis syariah. Untuk mencapai hal tersebut, maka di dalam RPS ini saya breakdown menjadi 14 kali tatap muka, yang kemudian ditambah lagi dengan 2 tatap muka yang berisikan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Adapun materi atau bahan kajian di dalam mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar kontrak syariah yang meliputi pengantar hukum kontrak syariah, perjanjian dan kontrak, asas-asas dan dalam perjanjian, syariah dan hukum positif, syarat sahnya perjanjian, penyelesaian sengketa syariah, dan kebatalan serta berakhirnya kontrak syariah. Kemudian di dalam LPS ini juga saya cantumkan mengenai teori-teori akad dalam fikih muamalah. Mulai dari akad jual beli, akad sewa menyewa, bagi hasil, sekaligus juga di dalamnya bagaimana kemudian mahasiswa mampu memahami teknik pembuatan kontrak pada lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan di dalam menyampaikan materi ini ada setidaknya 17 referensi ya, yang diantaranya antara lain adalah buku yang ditulis oleh Zainuddin Mansur dengan judul Kontrak Bisnis dalam Tataran Konsep dan Implementasi. Kemudian buku yang ditulis oleh Ramziati dan kawan-kawan dengan judul Kontrak Bisnis dalam Dinamika Teoritis dan Praktis. Kemudian ada buku Jamal Wihoho dengan judul Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis, dan masih banyak lagi buku-buku yang saya gunakan untuk pembelajaran pada materi syariah kontrak drafting ini. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama video proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas sebagaimana berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang model akad. Akad, ya, saya ingatkan lagi bahwa di dalam syariah akad itu adalah irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru' yasbutu asaruhu fi mahallihi. Kira-kira siapa yang bisa mengulang? Ya, irtibatu ijabin biqabulin, ya, pertalian ijab dan qabul. Ijab itu apa? Ijab itu adalah pengucapan, ya, untuk memasrahkan sesuatu. Kemudian qabul adalah menerima ala wajhin masyru', berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang artinya, kalau kita berbicara syariah, maka dasar hukum yang kita gunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana di dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, akad ini adalah bentuk, ya, singular, ya, dari lafaz al-uqud. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah ternyata banyak sekali model-model akad. Masih ingat ijtihad itu apa? Ijtihad badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin an tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Sebuah upaya yang dilakukan oleh ulama, ya, untuk mendapatkan sebuah keputusan hukum. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah ini, teman-teman sekalian, berdasarkan beberapa riset yang dilakukan oleh para peneliti, ini bisa kita simpulkan bahwa di LKS ini ada setidaknya 3 model akad.
Akad yang pertama ya, ini disebut dengan al-aqdul basit ya, atau jamaknya disebut dengan al-uqud al-basitah. Al-uqud al-basitah. Kemudian yang kedua adalah al-uqud al-murakkabah ya, atau al-mujtami'ah ya. Ada yang menyebutnya yang kedua ini murakkabah atau hybrid kontrak ya. Ada yang menyebutnya dengan istilah al-uqud al-mujtami'ah. Kemudian yang terakhir itu disebut dengan al-uqud al-muta'addidah. Yang pertama adalah al-uqud al-basitah. Ma huwa al-uqud al-basitah? Apa yang disebut dengan akad sederhana ini? Akad sederhana ini ya merupakan sebuah akad yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hukum perdata ada istilah namanya akad nominat, ya, dan akad innominat. Ada nominat atau kontrak nominat bernama dan akad innominat. Nah, akad tunggal ini atau akad sederhana ini kalau kita coba masukkan pada jenis-jenis akad di dalam hukum perdata tadi, maka ini masuk dalam kategori akad nominat. Apakah di dalam akad pertukaran mata uang asing itu ada pola-pola tertentu? Tentu tidak, karena ini masuk dalam kategori akad yang sederhana. Dari berbagai macam akad ini, ya, kalau kita lihat sebenarnya akad-akad yang ada ke-16-nya ini, semuanya ini sudah teman-teman pelajari pada saat semester 1 dan 2. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mekanisme akad ini di dalam lembaga keuangan syariah. Jadi acuan kita di dalam berbagai macam model akad tetap mengacu pada fatwa DSN MUI. Seribet apapun akad itu menurut kita, kalau kita sudah melihat pada fatwa DSN MUI, insya Allah akan menjadi sederhana. Paham sampai di sini? Oke, silakan. Kenapa akad yang 16 ini harus dikatakan dengan akad sederhana? Karena proses pelaksanaannya itu ya, pertama dia diatur di dalam hadis dan ini tidak membutuhkan pihak ketiga. Ya, tidak membutuhkan pihak ketiga dan akadnya murni natural, sederhana. Jadi kalau nanti ada akad, ada hybrid kontrak itu ya, nanti akadnya ini agak ribet sedikit ya. Bisa dikatakan model yang kedua dan ketiga ini rata-rata nggak ada di dalam hadis. Ini murni dari ciptaan manusia. Tetapi kalau yang 16 ini semuanya itu tercover di dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah saya terjun ke lembaga keuangan syariah, setelah saya observasi di beberapa KS, ternyata yang digunakan itu hanya sedikit, seperti wadiah, mudharabah, dan murabahah. Yang dari 16 itu yang diambil hanya segitu. Biasanya dari 16 itu KS mana yang menerapkan semuanya? Nah, maka dari situlah ya sebenarnya kalau kita bicara LKS mana yang menerapkan ini berbeda-beda ya, karena setiap LKS itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. LKS yang dimaksud itu ada dua, ada lembaga keuangan syariah yang bank, ada yang non bank. Makanya saya bilang tadi hampir semuanya ya, hampir semua LKS itu tidak menerapkan yang 16 ini, hanya ada istilah wadiah saja. Mudharabah pun bukan mudharabah yang dimaksud di dalam 16 ini. Ya, mudharabah yang ada di LKS itu bukan mudharabah yang masuk dalam kategori akad sederhana ini. Ya, nanti itu akan masuk dalam kategori akad ya mujtami'ah atau akad yang murakkabah tadi itu. Akad yang kedua. Ya. Karena dia sudah sudah masuk dalam kategori produk dari lembaga keuangan syariah. Jadi sekali lagi, lembaga keuangan syariah itu ya, dia kan lembaga keuangan. Masih ingat gak fungsi lembaga keuangan itu apa? Lembaga keuangan itu berfungsi sebagai lembaga intermediari. Ya, intermediari itu artinya dia adalah sebagai lembaga penghubung antara nasabah yang memiliki modal
kemudian kepada nasabah yang membutuhkan modal. Kalau dalam bahasa bahasa ilmiah itu disebut dengan funding, ya. Kemudian di lending, ya. Jadi mengumpulkan dana, menghimpun dana, kemudian menyalurkan kembali dana yang diperoleh oleh lembaga keuangan itu kepada nasabah yang membutuhkan modal itu tadi. Nah, oke. Jadi itu ya, Mas. Jadi dari sekian banyak akad ini, yang di sini yang paling banyak digunakan hanya akad wadhi'ah. Hanya akad wadhi'ah. Walaupun mudharabah, ya, ini mudharabah berdasarkan riset-riset, ini hampir jarang sekali lembaga keuangan yang mau menggunakan skema akad mudharabah ini. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi. Understand? Oke, paham ya? Al-uqud al-murakkabah. Ya, bukan al-uqud al-mujtami'ahnya, tetapi al-uqud al-murakkabahnya. Ya, yang ini yang lebih familiar di dalam kitab-kitab. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya akad murakkabah ini adalah himpunan dari akad-akad yang kemudian disatukan dalam satu produk. Maka disebut dengan hybrid kontrak. Ya. Apa saja akad murakkabah ini yang biasa digunakan? Model akad seperti apa yang biasa diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank? Ya. Tadi kan yang bosito ada 16. Nah, yang murakkabah ini teman-teman, kalau kita lihat di sini hanya setidaknya ada 3 ini yang sering digunakan. Ya. Yang pertama adalah murabahah bil wakalah. Kemudian yang kedua mudharabah mustaraka, kemudian yang ketiga musyarakah mutanakisah. Letter of credit syariah itu ya disingkat menjadi LC syariah. Ya. Bagaimana ketentuannya? Ya, itu teman-teman bisa pelajari dalam fatwa DSN MUI. Nah, kita lihat di sini teman-teman sekalian, ada fatwa-fatwa DSN MUI yang menjadi dasar hukum murabahah tadi. Murabahah bil wakalah. Nah, sekali lagi, karena materi kita ini tentang hukum kontrak syariah, maka acuan utama kita adalah fatwa DSN. Memang secara aturan, secara hukum Islam, fatwa itu tidak mengikat siapapun. Bahkan kepada orang yang meminta fatwa sekalipun. Tetapi di dalam prakteknya, ya, fatwa DSN ini mengikat semua lembaga keuangan syariah, baik yang bank maupun yang non-bank. Jadi kalau ada lembaga keuangan syariah yang berbentuk perbankan ataupun non-perbankan, maka semua aturannya wajib mengikuti ketentuan DSN MUI. Yang tidak mengikuti maka nanti akan kena sanksi oleh OJK. Silahkan, ini dilihat. Ya, yang pertama ada Fatwa DSN MUI ya nomor 46 garing DSN MUI nomor 4 garing tahun 2005. Ini tentang potongan tagihan murabahah. Ya, nanti teman-teman ini bisa dicari ya, bisa di-download ya. Tinggal diketik saja nomor fatwanya, insya Allah akan langsung keluar di Google gitu ya. Nah, kita tidak terlalu membahas masalah ini, tetapi kita akan coba langsung pada implementasinya seperti apa. Nah, ini yang saya maksud kemudian murabahah bil wakalah. Nah, apa yang disampaikan oleh penanya yang kedua tadi, ya, ternyata di dalam lembaga keuangan syariah, murabahah yang dipraktikkan itu bukanlah murabahah yang hanya sebatas murabahah biasa sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis itu. Tetapi itu sudah dimodifikasi oleh lembaga keuangan syariah yang kemudian kita kenal dengan murabahah bil wakalah. Rata-rata ya para nasabah itu ya membeli barang itu sendiri. Ya. Maka di dalam istilah yang lain kita kenal dengan istilah al-murabahatu lil amiri bisyira. Ya, jadi lembaga keuangan syariah itu menerapkan akad ini, tetapi pada praktiknya rata-rata mewakilkan nasabah, menyuruh nasabah untuk membeli barang yang dia inginkan. Pertama misalkan begini,
Saya sebagai nasabah menginginkan sebuah unit mobil ya dengan tujuan membuka usaha rental mobil. Nah, karena ini pembiayaan ya, maka saya kemudian mengajukan akad, mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Nah, pengajuan saya kepada lembaga keuangan syariah untuk membeli mobil itu tidak langsung di-ACC oleh lembaga keuangan syariah. Tetapi pasti terlebih dahulu kita ditanya oleh lembaga keuangan syariah, kamu mau apa? Misalkan kalau untuk rental, misalkan saya mau 3 unit mobil Avanza dan 3 unit mobil R3. Nah, kemudian karena lembaga keuangan syariah ini tidak mau beresiko, ya, maka otomatis lembaga keuangan syariah itu akan meminta kepada nasabah untuk membeli barang itu sendiri. Jadi setelah itu ya barulah kemudian bank itu memberikan uang. Dari tadi 6 unit mobil, 3 Avanza, 3 R3, ya. Dikalkulasi dulu harganya berapa, ya. Yang pertama, bank nelpon ke produsen, nelpon ke dealer. R3 berapa? Avanza berapa? Di totalnya ternyata kalau anggaplah rata-rata itu 200 juta kali 6 berarti 1,2 M. Nah, 1,2 M ini belum termasuk ongkos kirim. Nah, gitu ya. Belum termasuk ongkos kirim. Oleh sebab itu, nasabah kemudian diminta, kamu mau beli sendiri atau mau saya yang membelikan. Biasanya bank nggak mau beresiko tuh, ya. Biar nanti nasabahnya nggak banyak komplain, nih uangnya kamu beli sendiri. Tetapi ingat, barang itu masih statusnya milik lembaga keuangan syariah, bukan milik nasabah. Tetapi status mobil ini punya siapa? Punya lembaga. Nah, barulah setelah itu sampai ke lembaga keuangan syariah, mobil itu kemudian dijual kepada nasabah. Siapa yang menjual? Yang menjual adalah lembaga keuangan syariah dengan meminta ya, dengan menghitung margin keuntungan yang akan diperoleh. Misalkan, Mas nanya ke saya, Anda mau tenornya tuh berapa tahun? Saya insya Allah mampu 5 tahun Pak, 6 unit mobil. Ya, dihitung tadi modalnya berapa? 1,2 M, harga belinya 1,2 M. Maka kemudian setelah diambil kalau 5 tahun saya bisa ngambil margin keuntungan 10%. Berarti 10% dari 1,2 M itu berapa? 120 juta. Nah, 120 juta ini ya, 120 juta ini menjadi keuntungan dari lembaga keuangan syariah. Sehingga inilah yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi hadis dari akad murabahah ini adalah apa? La tabi' ma laisa indaka. Nah, ini ada mudharabah mustarakah. Ini adalah jenis akad ya murakkabah yang kedua, mudharabah mustarakah. Kata kunci dari akad ini satu adalah mudharib, yang kedua adalah sahibul mal. Ya, mudharabah mustarakah ini sahibul malnya terdiri dari lebih dari 2 orang. Ya, atau paling tidak 2 orang, 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang nggak bisa disebut mudharabah mustarakah, dia disebut mudharabah biasa. Nah, tapi kalau mudharabah mustarakah ini kita lihat ya, terdiri dari pemodalnya itu terdiri dari banyak orang. Ya. Makanya tadi saya sampaikan ke Mas yang bertanya tadi, mudharabah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah itu bukan mudharabah di skema akad pertama, bukan. Tetapi ada di skema akad murakkabah ini. Kenapa? Karena di lembaga keuangan syariah, saya sampaikan bahwa tadi di awal, lembaga keuangan syariah itu adalah lembaga yang fungsinya adalah menghimpun dana dari pemilik modal. Gak tahu kita ada berapa dana yang dikumpulkan, gak mungkin hanya 1 orang yang nyetorkan dana ke lembaga itu. Ya kan? Nah, di lembaga keuangan syariah misalkan ada 10 orang yang mempercayakan uangnya untuk dikelola lembaga keuangan syariah. Maka 10 orang itulah yang disebut dengan sahibul mal.
Ya, yang dalam hal ini dia masuk dalam kategori mustarokah. Nah, lembaga keuangan syariah itu fungsinya adalah menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana itu kepada nasabah yang membutuhkan modal. Modal ini pastinya terdiri dari berbagai macam sumber, tidak hanya cukup dari satu sumber, maka disebut dengan mudharabah mustarokah. Mustarokah mutanakisah ini teman-teman sekalian, ini tentunya berbeda dengan mudharabah mustarokah. Kalau tadi kita berbicara tentang pemodal dengan pekerja, pemodal dengan pengusaha, pemodal dengan pengelola. Tetapi kalau musyarakah mutanakisah ini kita berbicara dengan antara para pemidik modal. Ya. Ini kalau kita coba kaitkan dengan hukum perdata, ini disebut dengan persekutuan perdata. Ya. Persekutuan perdata, di mana kita di situ sama-sama memiliki modal. Kenapa dia disebut dengan musyarakah mutanakisah? Ya, karena ya di sini biasanya nasabah itu nanti memiliki pada akhirnya memiliki semua aset yang awalnya dibeli bersama-sama dengan lembaga keuangan syariah. Misalkan ya di sini kita coba di sini ya. Ini agak buram sedikit ya. Islamic Banking Institution ya, kemudian dengan partners customer ya, kita coba misalkan ilustrasikan seperti ini. Ini nasabah, ini bank. Ya. Antara nasabah dan bank ini sama-sama memiliki modal. Sama-sama mengeluarkan modal untuk membeli satu aset. Gitu. Misalkan saya ingin membeli satu properti atau rumah dengan harga 1 miliar rupiah. Nah, karena saya hanya punya uang 500 juta, ya, maka saya mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Dibiayai dengan menggunakan skema akad musyarakah mutanakisah. Oke, kata lembaga keuangan syariah, kita beli barang itu bareng-bareng. Kamu punya modal berapa? 500 juta. Oke, 500 juta dari saya. Nah, kemudian kita perhatikan, yang menarik di dalam akad ini adalah lease back to asset. Apa? Lease back to asset. Lease back to asset. Apa lease itu? Lease back. Menyewa kembali. Siapa yang menyewa? Customer. Nah, al-uqud al-muta'addidah ini ya, kita ambil contoh 3. Yang pertama adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Kedua salam mawazi, kemudian istisna mawazi. Apa sih akad ijarah muntahiyah bitamlik itu? Akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa yang dilakukan oleh nasabah dengan lembaga keuangan yang pada akhirnya barang yang disewa oleh nasabah itu tadi akan dipindah tangankan kepada si penyewa di akhir akad. Entah itu melalui skema hibah atau skema jual beli. Istisna paralel. Kenapa dia disebut dengan istisna paralel? Karena akibat hukumnya itu beda. Ya. Akibat hukumnya itu terpisah ya dengan akad ya yang ada di dalam akad pertama tadi, di dalam uqud al-muraqabah tadi. Kita nasabah ya datang ke bank, ya. Tolong dong saya buatkan sebuah rumah. Ya. Kemudian masa iya bank itu bisa membangun rumah? Enggak kan? Nasabah pesennya ke lembaga, ya, ke BMT atau ke bank nanti itu akan memesan, ya, bank atau BMT itu akan memesan lagi ke produsen. Setelah itu jadi, maka nanti dia akan jual ke bank itu lagi, bank akan menjual kepada nasabah. Oke, saya kira itu ya teman-teman sekalian, pertemuan kita di pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan dan bisa juga membuat sebuah kontrak ya. Harapan saya setelah ini teman-teman tolong buat kontrak yang berkaitan dengan kontrak-kontrak yang ada di berbagai macam akad tadi itu ya. Itu kerjakan, nah kumpulkan minggu depan. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.